Aku masuk dalam sebuah roda yang tidak pernah berhenti berputar hingga aku lelah, tetapi tidak kutemukan jalan keluar karena aku kosong. Halo teman, bertemu lagi dengan Pratsna di renunganku yang ke-27 yang berjudul Perjalanan Jiwa. Seperti biasa, ku awali dengan cerita pendek orisinal karya Pratsna Paramita EA dengan judul Tidak Mau Belajar. Udin menangis kencang dan takut pulang ke rumah karena dia tidak naik kelas untuk yang ketiga kalinya dalam 6 tahun terakhir jadi murid SD. Yang membuatnya menangis bukan karena nilai jeleknya, tetapi karena dia tidak mau sekolah dan tidak suka belajar. Sesampainya di rumah, Ibu Udin pun berkata dengan tenang, "Sudah, tidak apa-apa. Diulang lagi aja, belajar lagi ya." Dan perkataan itu membuat Udin menangis semakin kencang. Keesokan harinya, Udin menghibur diri dengan membeli es lilin kesukaannya. Ibu si Udin memberikan uang 20.000. "Jangan lupa kembaliannya ya nak," kata si ibu. Sepulang dari beli es, Udin menyerahkan uang sebesar 1.800 rupiah ke ibunya. "Loh, kok cuman 1.800 nak? Harusnya 18.200, seru si ibu. "Kata tukang es, uang ini 18.000 jumlahnya ibu." Sang ibu pun berkata sambil menggelengkan kepalanya, "Seharusnya kau bisa dapat 10 biji es lilin dengan uang yang ibu berikan tadi." Udin pun menangis kencang karena dia sadar bahwa dia bodoh. Bagi Pratsna, cerita Udin tadi adalah analogi dari perjalanan jiwa kita ke bumi. Perjalanan jiwa bukanlah pilihan, tetapi keputusan Sang Semesta bagi kita melalui hukum alam yang berlaku mutlak bagi semua manusia. Apa maksudnya, Pratsna? Maksudnya adalah kita tidak akan bisa menolaknya meskipun kita tidak mau melewatinya. Seperti Udin yang tidak bisa menolak untuk terus sekolah dan mengulang pelajaran yang sama lagi meskipun ia malas melakukannya. Udin tetap harus mengulang hingga ia naik kelas dan lulus. Ibu Udin adalah gambaran dari Sang Semesta yang tidak pernah lelah mementori dan membimbing kita lewat proses kehidupan supaya kita masuk ke ruang kesadaran dan akhirnya kita menemukan keseimbangan lewat kebijaksanaan yang merupakan buah dari proses jiwa belajar melalui realita kehidupan. Jika dilihat dari sudut pandang filsafat eksistensial, perjalanan jiwa adalah perjalanan menuju keaslian diri atau authentic existence. Secara spiritual artinya, jiwa akan terus diproses hingga menjadi murni dan bersih, sehingga akhirnya
kita bisa bersatu dengan Sang Sumber yang merupakan rumah bagi jiwa kita. Dari cerita Udin yang tidak mau belajar tadi, Prajna melihat bahwa perilaku Udin menggambarkan 3 tahapan respon jiwa manusia di dalam menjalani sekolah kehidupan, tempat di mana jiwa kita belajar. Tahap yang pertama adalah tahap denial, yang merupakan tahap penolakan akan realita kehidupan. Dari cerita tadi, Udin menolak kenyataan bahwa ia harus sekolah dan belajar meskipun ia tidak mau. Di tahap ini, jiwa manusia masih tertutup. Dia belum siap menerima tanggung jawab dan penderitaan sebagai bagian dari pertumbuhan jiwanya. Tahap di mana ego menolak bayangan dirinya sendiri karena belum mau menatap ketidaksempurnaan yang ada di dalam dirinya. Energi jiwanya masih melawan dan menolak untuk belajar lewat pelajaran hidup yang diperhadapkan lewat realita kehidupan yang kadang gak enak. Banyak dari kita seperti Udin, menangis bukan karena sadar kesalahannya, tetapi karena menolak kenyataan bahwa hidup menuntut kedewasaan. Tahap yang kedua adalah tahap run away, yaitu tahap pelarian dari realita kehidupan. Tahap di mana jiwa manusia mencoba menghibur diri sebagai upaya untuk lari dari kenyataan hidup yang terkadang pahit. Ini adalah fase yang sangat umum dalam perjalanan jiwa manusia, karena manusia cenderung mencari comfort zone atau zona nyaman supaya tidak perlu merasakan luka. Secara psikologis, ini adalah bentuk mekanisme pertahanan diri. Sementara dalam konteks spiritual, ini adalah fase mengisi kekosongan dengan kesenangan semu. Ini tergambarkan lewat perilaku Udin yang mencoba menghibur diri dan lari dari kenyataan untuk mengulang lagi dengan cara membeli es lilin kesukaannya. Begitu juga jiwa manusia. Ketika jiwa kita lelah belajar, apalagi harus mengulang hal yang sama, maka ia akan berlari ke hal-hal yang membuatnya lupa, bukan sembuh. Fase ini sesuai dengan konsep midway soul di dalam tradisi Sufi, di mana jiwa tahu bahwa dirinya tersesat, tetapi masih belum punya keberanian untuk pulang. Lalu tahap yang ketiga adalah tahap spiritual consciousness, yang merupakan tahap kesadaran batin, di mana jiwa manusia mulai menerima kenyataan hidup, berani berhadapan dengan realita kehidupan. Tetapi biasanya untuk sampai ke tahap ini, di mana jiwa manusia menyadari kesalahannya dan mulai belajar tentang hidup, ia harus mengalami titik terendah dalam hidupnya, sehingga muncul turning point di dalam jiwanya. Ini adalah momen transformasi kesadaran yang membawa jiwa manusia pada kondisi tercerahkan, yang memberikan keseimbangan batin lewat kebijaksanaan sebagai buah dari penderitaan. Momen transformasi kesadaran ini terjadi pada Udin, yang akhirnya menangis
bukan karena takut, tetapi karena sadar bahwa ia bodoh, sehingga ia mudah ditipu oleh si penjual es lilin. Sebuah titik balik atau turning point terjadi di dalam kesadaran si Udin. Tangisan Udin itu menjadi bentuk penerimaan bahwa ia harus mengulang dan belajar dari awal lagi supaya ia tidak dibodohi lagi. Sebuah momen kesadaran yang membawa Udin kepada kebijaksanaan hidup. Di dalam filsafat eksistensial, momen transformasi kesadaran adalah authentic existence atau momen otentik di mana manusia berhenti menyalahkan yang di luar dirinya dan mulai berani menatap dirinya sendiri, berhadapan dengan dirinya. Dalam spiritualitas timur, ini disebut pencerahan kecil, yang merupakan kesadaran pertama bahwa hidup bukan tentang menghindari luka, tetapi menembusnya dengan kasih dan pengertian. Di titik inilah perjalanan jiwa menemukan jawaban dan bergerak mendekat pada tujuan untuk bersatu dengan Sang Sumber. Sebuah kesadaran yang menjadi titik awal, bukan di saat ia menolak atau berlari, tetapi di saat ia berhenti dan berkata, "Aku mau belajar." Oke teman, yuk kita belajar dengan hati terbuka dalam perjalanan jiwa kita di sekolah kehidupan ini, sehingga jalan kita untuk pulang ke rumah sejati jiwa kita menjadi mudah karena hati kita lembut dan mau menerima pelajaran kehidupan dengan ikhlas dan bersyukur. Dan yang pasti, kita tidak perlu mengulang pelajaran yang sama seperti si Udin. Semoga perjalanan jiwa kita hari ini membawa kita selangkah lebih dekat pada rumah sejati bagi jiwa kita. Oke, sekian dulu renunganku kali ini. Terima kasih sudah berjalan dengan Pratsna through this channel. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.